pada Allah, jangan menyembah kepada Allah yang lain. Ada apapun itu. Baik yang di atas, di langit maupun yang ada di bawah bumi. Baik kepada manusia yang kita anggap lebih hebat, lebih pintar, jangan Bapak, Ibu, dan Saudara. Hanya kita menyembah, meminta pertolongan kepada Yesus, tidak ada yang lain. Masalah penyembahan berhala bukanlah masalah yang sepele, Bapak, Ibu. Bukan masalah yang ringan. Ini masalah yang serius, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita menyembah Allah yang lain, ketika kita lebih menghormati manusia daripada Allah, itu udah dosa, itu sebuah kesalahan. Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara menyembah manusia, menyembah berhala buatan tangan kita, bahkan menganggung-anggungkannya. Bahkan lebih meninggikan dia daripada Tuhan yang menciptakan kita. Apalagi manusia yang sama derajatnya dengan kita, yang tidak tahu apa-apa juga, kita datang menyembah kepadanya, kita datang meminta petunjuk kepadanya. Kita hanya datang meminta petunjuk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia yang kita tidak tahu latar belakangnya. Firman Allah itu yang paling penting bagi kita. Tuhan melarang kita jangan kita menyembah itu. Jadi ini bukan persoalan sepele, tetapi ini persoalan serius Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini pelanggaran yang memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung dalam kehidupan kita. Ketika kita salah menyembah, ketika kita menyembah apa yang kita punya, ketika kita meninggikan manusia dibandingkan Allah, itu dosa di hadapan Tuhan. Karena itu semua tidak ada artinya. Hanya Yesuslah yang sanggup menjawab semua pergumulan hidup kita. Hanyalah kepada Yesus kita datang, meminta petunjuk dan meminta apapun. Jangan kepada ilah yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kenapa? Karena Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya, maka Tuhan menghendaki saya dan saudara yang Dia ciptakan hanya datang menyembah kepadanya, hanya datang mengabdikan diri kepadanya, hanya datang untuk melayaninya, yaitu hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada pribadi yang lain, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Berhala apapun yang kita punya, tadi saya sudah jelaskan dari awal, baik itu patungnya berwujud apapun, pohon besar, kuburan kuno, benda-benda keris, jimat, ukiran apapun itu tidak ada kuasanya Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan kalaupun ada kuasanya, bukan kuasa daripada Tuhan, kuasa setan. Kuasa setan itu tidak akan bisa membuat kita lebih dekat daripada Tuhan. Tapi justru kita semakin jauh daripada Tuhan. Ingat, jangan pernah menyembah kepada Allah lain selain menyembah kepada Yesus. Maka firman Tuhan dari Ulangan pasal 32 ayat yang ke-21. Mereka membagikan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Ini terjadi di tengah-tengah umat pilihan Allah. Umat kesayangan Allah menduakan Tuhan, dan itu sangat-sangat membuat Tuhan marah. Tuhan murka terhadap mereka. Mengapa engkau menyembah Allah lain, padahal engkau tidak tahu, padahal engkau tahu bahwa itu adalah buatan tanganmu? Mengapa engkau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan apa yang engkau punya, padahal itu hanya titipan, itu hanya benda mati, itu hanya sementara? Mengapa engkau lebih memujanya daripada Allah, daripada Yesus, daripada engkau memuja manusia? Manusia biasa, manusia yang tidak tahu apa-apa juga, manusia yang terbatas. Mengapa engkau menyembahnya? Mengapa engkau sujud kepadanya, lebih taat kepadanya, daripada engkau taat melakukan firman yang memberikan hidup, yang memberikan jaminan, yang memberikan kepastian? Mengapa engkau taat terhadap manusia yang juga manusia terbatas? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Adakah di antara kita ya saat ini mungkin lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan? Lebih meminta petunjuk daripada manusia, daripada meminta petunjuk sujud berdoa di hadapan Tuhan. Membaca firman Tuhan, bagaimana ini Tuhan, saya butuh solusi.